Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran PKN kelas 8. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, Ustazah akan membahas bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Jika kalian membawa buku, kalian bisa buka di halaman 127. Jika yang tidak membawa buku, kalian bisa download dulu bukunya di link yang sudah Ustazah berikan. Oke, sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang sangat banyak. Namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Pengertian semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara dan bangsa. Pengertian ini sejalan dengan adanya makna semangat kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Salah satu semangat yang dimiliki para pejuang kemerdekaan dan para pendiri negara adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nasionalisme adalah pencinta nusa dan bangsa sendiri, memperjuangkan kepentingan bangsanya, semangat kebangsaan. Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, artinya itu nation, dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki setiap ikatan bersama dalam satu kelompok. Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air dan disertai sikap rela berkorban disebut patriotisme. Nasionalisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini yang wajib dibina oleh bangsa Indonesia, sebab mengandung makna perasaan cinta tinggi atau bangga kepada tanah air, akan tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sendiri, serta menempatkan negara lain sederajat dengan negara kita. Dan yang kedua, nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan nasionalisme yang negatif, sebab mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta kepada bangsanya sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah pada bangsa lain. Ya. Nasionalisme dalam arti sempit ini juga disebut dengan kaufinisme.
Calvinisme ini pernah dipraktekkan oleh Jepang pada masa Hitler pada tahun 1934 sampai dengan 1945. Paham itu menganggap Jerman di atas segala-galanya di dunia. Nah, unsur-unsur dari nasionalisme bangsa Indonesia yang pertama itu ada kesatuan sejarah, kesamaan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah. Yang kelima, kesatuan asas kerohanian. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, sanggup rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian, mencintai bangsa dan tanah air. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, patriotisme. Patriotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap dan semangat yang berani, sangat cinta kepada tanah air, sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Menurut Ensiklopedia Indonesia, istilah patriotisme berasal dari bahasa Yunani yaitu patris, yang berarti tanah air. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme biasanya diartikan sama. Nah, jiwa patriotisme sudah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Pada dasarnya, patriotisme berbeda dengan nasionalisme, meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara membuat perbuatan rela berkorban untuk membela negara dan mempertahankan negara dan bangsa. Kemudian, perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Dari uraian yang tadi sudah saya sampaikan, disimpulkan bahwa patriotisme mempunyai ciri-ciri, yaitu cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kita bisa mengambil contoh untuk saat ini. Kita bisa menempatkan kepentingan pribadi ini jauh di bawah keselamatan bangsa dan negara. Jadi kita diperintahkan oleh pemerintah dan pemimpin agar tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, untuk menjaga keselamatan dari bangsa dan negara Indonesia dari wabah COVID-19. Nah, jadi kalian ini adalah suatu praktek dari menempatkan persatuan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat, berjiwa pembaharuan dan tak kenal menyerah. Yang kelima, berjiwa pemburu. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.